Rumah gua Qin Chen sebelumnya telah dihancurkan oleh iblis banteng emas. Untungnya, ada banyak rumah gua di kamp kultivator biasa ini, dan Qin Chen dengan cepat menemukan gua baru. Di dalam gua, Qin Chen menutup semua persepsi dari dunia luar, tenggelam dalam pemurnian cahaya milenium. Di kamp komandan di kedalaman kamp kultivator biasa, sepasang mata dingin menatap lokasi gua tempat Qin Chen berada. Dalam keadaan seperti itu, anak itu masih memiliki waktu luang untuk memasuki gua untuk berlatih, seperti orang yang baik-baik saja. Gumam Jufeng Dizun mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa ada yang salah dengan Qin Chen, tetapi dia tidak tahu apa itu. Tuanku, iblis banteng emas ingin bertemu dengan Anda. Saat ini, di luar kamp, salah satu pelayannya dengan hormat meminta instruksi. Biarkan dia masuk, kata Jufeng Dizun dengan dingin, lalu duduk di kursi. Setelah beberapa saat, iblis banteng emas masuk dari luar kamp, memberi hormat kepada Dewa Jufeng, dan kemudian berkata, "Komandan, Anda harus membuat keputusan untuk saya." Iblis banteng emas sangat tertekan di dalam hatinya, tetapi dia mematuhi perintah Jufeng Dizun sebelum dia pergi untuk merekrut para pendatang baru, tetapi siapa yang mengira reputasinya menjadi rusak. "Aku tahu tentang ini, kamu bisa kembali," ucap Jufeng Dizun sangat kesal dan berkata langsung. Iblis banteng emas terkejut, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi hatinya sangat kecewa, dan berbalik untuk meninggalkan kamp. "Akhir-akhir ini, kamu harus mengawasi anak itu, dan jika anak itu melakukan sesuatu, beritahu aku sesegera mungkin." Saat iblis banteng emas berjalan ke pintu kamp, suara dingin Jufeng Dizun datang. Hati iblis banteng emas tiba-tiba menunjukkan ekstasi, dan berkata dengan penuh semangat, "Komandan, masalah ini serahkan kepada bawahan." Setelah berbicara, dia langsung pergi. Di kamp tempat Qin Chen berada, lingkaran cahaya terus mekar di tubuh Qin Chen, dan saat Qin Chen bernafas, lingkaran cahaya itu bersinar gelap di tubuh Qin Chen. Di tubuh Qin Chen, bagian cahaya melonjak di tubuhnya, dan itu terus berfluktuasi dengan napas Qin Chen. Pada akhirnya, sinar cahaya ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh fisik Qin Chen, dan sepenuhnya terintegrasi dengan sel-sel tubuhnya. Dari kejauhan, tubuh Qin Chen seperti cahaya, dan seluruh orang itu menjadi transparan. Ada lingkaran cahaya transparan di permukaan tubuh Qin Chen. Tubuh dan cahaya ini sepenuhnya terintegrasi, seolah-olah setiap sel tubuh telah menjadi cahaya, dan kekuatan dengan kehampaan yang tak ada habisnya memenuhi tubuh Qin Chen. Di tengah, kekuatan ini sangat rahasia, namun kuat dan tidak dapat diprediksi. Qin Chen menutup matanya, tenggelam dalam kekuatan. Setelah memahami cahaya milenium, Qin Chen langsung memahami konsepsi artistik ruang kosmik yang terkandung dalam cahaya milenium, membuat tubuh fisik Qin Chen langsung tampak menyatu dengan ruang kosmik ini. Tentu saja, ini hanyalah ilusi, tetapi ini menunjukkan bahwa Qin Chen telah membuat terobosan baru dalam pemahaman konsepsi artistik alam semesta. Qin Chen berjalan di gua ini. Setelah dia mengembangkan kekuatan cahaya berusia 1000 tahun ini, ruang kosmik di medan perang 10.000 ras langsung menjadi jauh lebih lemah. Jika saya telah menyadari cahaya milenium ini sebelumnya, pria berbaju hitam ingin mengejar saya khawatir itu tidak akan mudah. Bahkan jika saya tidak memasuki kamp kultivator biasa ini, masih ada peluang. Gumam Qin Chen menghela nafas. Meskipun persepsi cahaya milenium ini tidak secara langsung meningkatkan tingkat kultivasinya, semakin dalam persepsi alam semesta, semakin menakutkan kekuatan Qin Chen secara alami, terutama ketika dia melarikan diri. Dengan pemahaman Qin Chen sebelumnya tentang alam semesta, sulit untuk melarikan diri dari pelacakan seorang Master Dizun. Tapi setelah menguasai cahaya milenium ini, Qin Chen mampu berintegrasi dengan kehampaan lebih sempurna selama penerbangan, dan bahkan menyembunyikan auranya dengan lebih baik. Ini secara alami akan membuat kelangsungan hidupnya di medan perang 10.000 ras lebih aman. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Mata Qin Chen berkilat, dan dia berjalan langsung keluar dari kamp. Dia tidak menyembunyikan sosoknya, dan langsung terbang dari kamp kultivator biasa. "Tuanku," anak itu meninggalkan gua dan sepertinya pergi keluar kamp.
Begitu Qin Chen keluar dari gua, dia diawasi oleh banyak orang dan dengan cepat menyampaikan berita itu kepada iblis banteng emas. "Awasi dia, dan aku akan segera memberitahu Master Zhu Fengdizun," kata iblis banteng emas dengan bersemangat, mengguncang sosoknya, dan menyapu ke dalam kamp. Qin Chen meninggalkan kamp dari arah lain. Setelah tiba di luar kamp, Qin Chen diam-diam mengoperasikan jalan takdir di tubuhnya. Pria berpakaian hitam di Zun itu, tampaknya telah pergi. Pikir Qin Chen tidak merasakan sedikit pun aura dari pria berbaju hitam itu. Setelah itu, Qin Chen terbang langsung menuju gurun medan perang 10.000 ras. Pergi, ikuti. Di kamp di belakang Qin Chen, sekelompok orang menyelinap. Medan perang 10.000 ras, gurun tidak terbatas. Qin Chen memegang slip batu giok di tangannya, yang mencatat lokasi alam rahasia Vientiane God Store. Kali ini dia akan langsung pergi ke Vientiane God Store. Menurut informasi yang didapatnya, ketika dia tiba, Vientiane God Treasure mungkin sudah dibuka. Di atas gurun tak berujung, Qin Chen terbang dengan cepat, sosoknya seperti listrik, dan atmosfer perkasa dari medan perang 10.000 ras mengalir antara langit dan bumi, tandus dan sederhana. Qin Chen terbang langsung menuju tempat persembunyian Dewa Vientiane. Sekarang sudah terlambat untuk kembali ke klan Warasek. Saatnya pergi ke Vientiane God Treasure secepatnya. Di belakang Qin Chen, beberapa orang kuat mengikuti Qin Chen dengan hati-hati. Sebuah peta muncul di tangan mereka untuk diperiksa. Tetapi tepat setelah mereka memasuki gunung, mereka tiba-tiba terkejut, dan melihat bahwa Qin Chen tiba-tiba berhenti setelah memasuki gunung. Anak itu berhenti. Apa yang terjadi? Tidak, dia melihat kita. Tidak jauh dari sana, orang-orang kuat yang mengikuti Qin Chen diam-diam melihat Qin Chen di gunung itu tiba-tiba menoleh, menatapnya, dan langsung menatap mereka. Tiba-tiba, ada kengerian yang tak ada habisnya di mata orang kuat ini, dan wajar bagi mereka untuk mengikuti Qin Chen. Tetapi jika mereka ingin melakukan sesuatu dengan Qin Chen, di mana mereka berani? Saya akan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Di gunung, mata Qin Chen terasa dingin. Dia tahu bahwa orang-orang ini telah mengikutinya secara rahasia, tetapi bagi Qin Chen, orang-orang di depannya ini bukanlah apa-apa, dan satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah pria berbaju hitam itu. Qin Chen mengangkat tangannya, menggelegar, aura naga yang perkasa keluar dari tubuh Qin Chen, meraung. Aura pedang yang tak terlihat naik dalam kehampaan yang tak berujung. Aura pedang ini beredar dengan liar, dan kemudian di dunia membentuk sungai cahaya pedang yang mengerikan. Di sungai cahaya pedang, semua ki pedang melonjak, padat, seperti lautan luas, langsung menghancurkan para master yang mengikuti Qin Chen. Mata beberapa dari mereka dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Mereka segera meraung, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka sendiri. Semua jenis harta melonjak, naik ke langit, bermekaran dengan berbagai warna cahaya. Orang-orang kuat ini, satu persatu, memiliki mata yang ganas untuk menghentikan serangan Qin Chen. Serangan mereka dengan cepat bergabung menjadi satu, dan tekanan yang mengerikan pecah, dan kekuatan masing-masing meningkat beberapa kali. Para master ini menembak dengan panik, meningkatkan kekuatan mereka hingga ekstrim dalam sekejap. Dengan mata dingin, Qin Chen menatap sekelompok master di depannya. Di tangan kiri dan kanannya, dua cincin muncul dalam sekejap. Satu adalah cincin pedang roh jahat, yang lainnya adalah cincin dewa roh perang. Roh jahat tak berujung dan niat pedang naik ke langit, dan pada saat yang sama, di atas sungai Jianhe yang mengerikan, api perang yang kuat juga berkobar. Seluruh sungai Jianhe sepertinya terbakar seketika. Sungai Jianhe yang mengerikan segera bertabrakan dengan serangan yang dilepaskan oleh orang-orang kuat itu. Langit dan bumi berguncang. Pedang, pil, bendera putih, dan harta karun lainnya yang ditampilkan oleh orang-orang kuat itu tersapu oleh sungai pedang surgawi, dan tiba-tiba terguncang. Tidak, ucap orang-orang ini meraung marah, mata mereka membulat, dan tubuh mereka tersapu oleh sungai pedang yang tak berujung, dan menghilang. Dalam kehampaan, kekuatan dan darah para master ini memenuhi udara. Qin Chen mengeluarkan pesanan pasar gelap dan langsung menyerap jasa orang-orang terhormat ini. Kemudian dia melihat ke atas dan samar-samar merasakan nafas yang mengerikan datang dari langit yang jauh. Zhu Fengdizun,
Pikir Qin Chen memiliki hawa dingin di matanya, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi lain kali. Seluruh tubuh Qin Chen bergetar, dan dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan. Dengan kekuatan gerakan ruangnya, tubuhnya bersinar, antara kenyataan dan ilusi, dan Qin Chen mengubah hukum guntur di tubuhnya menjadi cahaya guntur. Tiba-tiba menghilang di dunia ini. Tidak lama setelah Qin Chen pergi, sosok yang mengerikan tiba-tiba turun dalam depresi. Orang ini penuh dengan kedinginan, dan matanya menatap ke dalam kehampaan, seperti mata dewa kematian, dengan aura yang benar-benar sombong. Itu adalah Yang Mulia Zhu Feng. Yang Mulia Zhu Feng datang ke tempat ini, menatap banyak aura di pegunungan, tiba-tiba hawa dingin keluar dari matanya. Tidak baik, gumam Zhu Feng di Zun, wajahnya tiba-tiba menjadi sulit dilihat. Segera setelah itu, aliran cahaya keemasan lainnya datang. Melihat Zhu Feng di Zun berdiri di sini, dia mau tidak mau menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Tuan Zhu Feng di Zun, bagaimana dengan anak itu? Orang yang datang adalah iblis banteng emas, dan ketika dia melihat gunung yang kosong, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan sepotong batu giok di tangannya dan terus mengirimkan pesan. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengirimkan pesan, tidak ada jawaban sama sekali. Tidak perlu mencarinya, bawahanmu seharusnya sudah mati. Ucap Zhu Feng di Zun berkata dengan dingin, menggelegar, dia mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, aura yang menghilang antara langit dan bumi perlahan muncul kembali, dan dapat terlihat di kehampaan, ada sungai pedang yang samar. Ini hanyalah bayangan dari jalan yang tersisa dalam kehampaan. Tapi itu cukup untuk memverifikasi apa yang terjadi di sini sebelumnya. Wajah iblis banteng emas tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat, dan hati iblis banteng emas melonjak tak percaya, berapa lama dia datang terlambat. Orang-orangnya sudah jatuh. Iblis banteng emas bahkan memandang Zhu Feng di Zun. Meskipun Qin Chen sudah tidak ada di sini, iblis banteng emas tahu betul bahwa selama Zhu Feng di Zun mau, anak itu tidak dapat melarikan diri dari sini. Mau kabur dari kejaran kursi ini. Konyol, kebetulan aku tidak punya alasan untuk menyerang anak itu. Karena anak itu berani membunuh para prajurit di Kam San Siu, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang yang satu ini. Kata Zhu Feng di Zun menutup matanya, dan tiba-tiba, kekuatan tak terlihat mengikuti tubuh Zhu Feng di Zun dan menyapu ke segala arah. Kekuatan ini, dengan paksaan yang kuat, menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Mata iblis banteng emas memadat, ekspresinya terkejut. Di bawah Void Peeping Heaven of the Zhu Feng di Zun, dalam radius 1 juta mil, tidak mungkin bagi siapapun untuk menghindari pelacakan Zhu Feng di Zun. Dalam kehampaan di sisi ini, nafas tak terlihat terus menyebar keluar, 10.000 mil, 100.000 mil, 1 juta mil. Kekuatan dahsyat ini menyapu, dan langsung menyelimuti jutaan mil langit dan bumi. Dalam 1 juta mil, hampir semua nafas muncul di benak Zhu Feng di Zun. Tuanku, apakah Anda menemukannya? Ucap iblis banteng emas bertanya, niat membunuh melonjak di tubuhnya. Qin Chen benar-benar membunuh anak buahnya, dan hatinya secara alami penuh dengan niat membunuh. Menurutnya, Master Zhu Feng di Zun hampir tidak mungkin gagal. Tapi Zhu Feng di Zun mengerutkan kening, dan dalam persepsinya, tidak ada nafas Qin Chen sama sekali. Ini mustahil, kata Zhu Feng di Zun membuka matanya, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Nafas mengerikan lainnya memenuhi tubuhnya, menutupi jutaan mil kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak, masih belum. Tidak peduli bagaimana dia menyelidiki, tidak ada jejak Qin Chen di jutaan mil langit dan bumi ini. Aku tidak percaya. Gumam Zhu Feng di Zun terus mendesak Void Peeping Heaven Dava, nafas yang menjulang tinggi, melonjak gila-gilaan, terus mengembang keluar. 2 juta mil, 3 juta mil, 5 juta mil. Setelah jarak lebih dari 1 juta mil, kekuatan Void Peeping Dava Zhu Feng di Zun akan dengan cepat melemah, dan paling banter, dia dapat melihat pemandangan yang lebih jauh. Namun, dalam banyak kasus, itu tidak dapat dikuasai sepenuhnya, dan Anda mungkin terpaksa melakukannya. Tapi di mata Zhu Feng di Zun, tidak mungkin membutakan persepsinya dengan kekuatan Qin Chen. Namun, setelah Void Peeping Heaven Dava dari Zhu Feng di Zun dilepaskan hingga batas 5 juta mil, Qin Chen masih tidak dapat ditemukan.
Jufeng Dizun membuka matanya, dan hatinya tenggelam sepenuhnya. Dia menyelidiki dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan akhirnya harus mengakui bahwa Qin Chen telah lolos dari persepsinya dan menghilang di medan perang 10.000 ras. Jufeng Dizun berteriak dingin, bergemuruh, gunung ini langsung meledak, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi semburan partikel hitam, dan langsung menghilang. Jufeng Dizun melihat sekeliling dengan marah. Anak itu sudah kabur, pergi, ayo kembali. Kata Jufeng Dizun berteriak dengan dingin. Iblis banteng emas tertegun. Tuan Jufeng Dizun, anak itu pasti masih ada di dekat sini. Bawahan akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Dalam waktu sesingkat itu bagaimana bisa anak itu melarikan diri, kata iblis banteng emas dengan cemas. Itu tidak masuk akal, ucap Jufeng Dizun melirik Golden Bull Demon dengan tidak puas. Matanya dingin dan berkata lagi, harta karun Dewa Viantin akan segera dibuka, kita akan segera pergi, jika tidak, kita tidak akan dapat mengejar gelombang pertama tim yang memasuki harta karun Dewa Viantin, dan tidak mungkin membuang terlalu banyak waktu di sini. Jufeng Dizun juga meragukan apakah Qin Chen menyembunyikan harta di dekatnya. Hampir tidak mungkin untuk melarikan diri dari kekosongannya dalam waktu sesingkat itu. Namun, Jufeng Dizun akhirnya menyerah. Jufeng Dizun berbalik, berhenti berbicara, dan terbang langsung ke Kam San Siu, sementara iblis banteng emas tampak marah. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengikuti Jufeng Dizun kembali. Dalam kehampaan tak berujung, Qin Chen berada di antara kenyataan dan ilusi. Jufeng Dizun seharusnya sudah kembali. Menyadari hilangnya kekuatan tak terlihat itu, Qin Chen menghela nafas lega. Untungnya, ada cahaya milenium, jika tidak, sangat mungkin ditemukan oleh Jufeng Dizun itu. Qin Chen terbang dalam kehampaan, dengan cepat bergegas menuju misteri Dewa Viantin tersembunyi. Di Kamzek, pada saat yang sama, Kam tempat orang-orang klan Wara berada penuh kehebohan, namun juga memiliki suasana yang mematikan. Tian Qiong dan yang lainnya telah mencari jejak Qin Chen akhir-akhir ini, menunggu kembalinya Qin Chen, tetapi belum ada kabar tentang Qin Chen, yang membuat mereka khawatir. Namun, mereka juga tidak bisa menghubungi Qin Chen, dan hanya bisa menunggu. Bahkan jika mereka telah mencaplok Black Gold Zek, ditambah dengan panen di pasar gelap, kekuatan keseluruhan Wara Zek mereka sekarang menjadi 2 kali lipat, tetapi Tian Qiong dan Gulimo, mereka tidak bersemangat. Tunggu, mereka hanya bisa menunggu, atau, beritahu senior Tutian dan Tuan Tumoyu, mungkin mereka bisa memikirkan solusi. Tian Qiong ragu-ragu selama beberapa hari, tetapi sekarang akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memutuskan untuk melaporkannya. Tetapi, ketika dia baru saja akan menghubungi klan iblis yang mati. Pada saat ini, kekuatan luar biasa datang ke Kamwara mereka dalam sekejap, dan menyebar. Tiba-tiba, seluruh Kamwara mereka diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan ini, seluruhnya tertutup di dalamnya, dan seluruh tempat ini sepenuhnya dikendalikan. Dan master seperti Tian Qiong dan Gulimo semuanya tertahan oleh kekuatan tak terlihat ini. Siapa ini? Ada jejak kengerian di mata Tian Qiong, kekuatan yang begitu menakutkan, jelas merupakan seorang Master Dizun. Mereka bergegas keluar dari Kam dengan susah payah. Pada saat ini, seluruh Kam klan Wara dimobilisasi, dan pasukan klan Wara yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan aura yang menakutkan, dan mereka jelas tahu bahwa itu adalah musuh yang kuat.